Detik-detik menuju fajar merdeka. Pemeran 5. Sebagai Soekarno, golongan tua, karismatik, dan penuh perhitungan. Zikri sebagai Muhammad Hatta, golongan tua, tenang, dan diplomatik. Danis sebagai Sultan Syahrir, golongan muda, agresif, dan responsif. Arsya sebagai Sukarni, golongan muda, berani, dan radikal. Korni sebagai Ahmad Subarjo, penengah, diplomat senior. Sulaiman sebagai Sayuti Melik, pemuda, juru ketik naskah. Arsi sebagai Fatmawati, istri Soekarno, pendukung setia. Kediaman Soekarno, Jakarta, 15 Agustus 1945. Syahrir mendengar pengakuan kekalahan Jepang melalui media radio tua, kemudian bergegas menemui Soekarno dan Hatta. So this is love. So this is love. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. Karena Bung Hatta, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kita tidak boleh membuang waktu. Proklamasi harus segera dikumandangkan tanpa campur tangan PPKI. Agar Syahrir, kita harus memverifikasi berita ini secara resmi. Jangan sampai kita melangkah ceroboh dan memicu pertumpahan darah dengan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap. Benar kata Hatta. Kita harus memperhitungkan segalanya secara matang demi keselamatan rakyat. Karena tidak mendapat respon dari Soekarno dan Hatta, maka Syahrir pergi ke kediaman Sukarni memberitahukan bahwa Jepang telah mengakui kekalahannya. Ada apa, saudaraku? Bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Bukan para pemuda sekarang, kita adakan rapat malam ini juga. Arahan diterima. Sultan Syahrir, Sukarni, dan pemuda berkumpul untuk berdiskusi. Para saudaraku, tujuan dari berkumpulnya kita di sini adalah karena saya mendengar kabar bahwa bangsa Jepang telah mengakui kekalahannya, dan itulah yang saya sampaikan kepada Soekarno. Benar, hal ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan bangsa kita. Saya yakin golongan tua tidak akan memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Maka satu-satunya cara, culik sementara Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana kita mempersiapkan naskah proklamasi. Dini hari 16 Agustus 1945, Sukarni memimpin aksi pengamanan Soekarno, Fatmawati, dan Hatta ke Rengas Dengklok. Maafkan kami Bung Karno, Bung Hatta, kami harus membawa Anda berdua keluar dari Jakarta malam ini juga. Kita pergi ke Rengas Dengklok. Ada apa ini, Sukarni? Mengapa harus membawa kami seperti ini di tengah malam? Kalian para pemuda selalu berdarah panas. Tapi baiklah, jika ini jalan untuk menjauhkan kita dari tekanan sekutu dan Jepang, mari kita tuntaskan.
malam hari 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan. Sukarni, percayalah padaku, nyawaku taruhannya. Jika proklamasi tidak dilaksanakan besok, paling lambat pukul 12 siang, biarkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Bung Subarjo, kau pegang janji Anda pada kesempatan kali ini. Sudah saatnya kita menulis teks proklamasi dan mengumumkannya juga pada hari ini. Kalimat awal dapat dijelaskan bahwa kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah saudara-saudaraku, bagaimana selayaknya kita merumuskan teks proklamasi ini? Saya usulkan untuk ditambahkan tanda tangan dari Bung Karno dan Bung Hatta, sekaligus dengan kalimat atas nama bangsa Indonesia. Mari kita susun. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mulai mengetik teks proklamasi sesuai arahan dari Bung Karno. Bahkan ini Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus Sayuti Melik, tolong ketik naskah ini. Siap Bung Karno, saya rapikan ejaannya agar lebih resmi. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 pukul 04.30 pagi, naskah proklamasi selesai disusun. Di kediamannya, Soekarno menghampiri istrinya Fatmawati sembari menyerahkan sebuah kain merah putih. Sudah bertahun-tahun negara kita dijajah oleh bangsa asing. Sekarang sudah saatnya kita berdiri sendiri menuju kemerdekaan. Dan hal ini kami sudah membicarakannya di rumah Laksamana Maita. Sekarang saya titipkan kain ini untuk dijahit. Maka kain ini harus segera diselesaikan. Karena proklamasi akan segera dilaksanakan. Baik, akan saya kerjakan segera. Bendera merah putih yang kemudian kita kenal dengan bendera pusaka telah selesai dijahit oleh Ibu Fatmawati. Hari itu 17 Agustus 1945 pukul 10 secara resmi Soekarno menyampaikan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bendera merah putih sudah selesai saya jahit. Berkibarnya bendera ini akan menjadi saksi lahirnya bangsa yang merdeka. Terima kasih. Sama-sama. Sayuti Melik menyerahkan naskah ketikan. Soekarno dan Hatta
menandatanganinya bersama atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.